Hari ini kita akan masuk ke dalam tema pengajaran kita ya, di mana kita beberapa minggu ke depan kita akan sama-sama belajar kitab Mazmur. Siapa excited untuk belajar kitab Mazmur di tempat ini? Kalau Bu Asti sudah pasti ya paling excited selalu ya, angkat tangannya paling tinggi. Kita akan belajar kitab Mazmur saudara ya. Nah, Mazmur itu dalam bahasa Inggrisnya itu psalm ya, atau bahasa aslinya itu psalmos. Itu artinya itu adalah praise atau kidung pujian, saudara ya. Nah, suatu hari pernah disurvei, saudara, tapi ini surveinya memang di Amerika. Tapi saya rasa ini bisa menggambarkan situasi di Indonesia juga, saudara ya. Suatu hari dia disurvei, kitab apa di dalam Alkitab itu yang paling disukai oleh orang Kristen? Nah, saudara tebak, jawabannya adalah kitab Mazmur, saudara. Nah, alasannya kenapa banyak orang Kristen itu merasa bahwa kitab Mazmur ini adalah kitab yang paling relate sama mereka. Nah, tentu saja kita tahu ya kenapa kitab ini relate banget sama kita, saudara ya. Karena di dalamnya itu banyak muatan-muatan perasaan. Banyak ungkapan-ungkapan itu yang diungkapkan oleh pemazmur itu secara jujur. Tentang pergumulan mereka, tentang penderitaan mereka, tentang perasaan mereka. Sehingga pada waktu kita baca kitab Mazmur itu kita tuh seperti kayak sedang melihat diri kita sendiri di situ. Benar nggak, saudara? Kita bisa relate. Nah, tapi yang kita perlu tahu adalah ini, saudara ya. Memang genre dari kitab Mazmur ini adalah poetik. Ya, ini adalah sastra puitis. Ya, sastra puitis yang bentuknya itu nanti kita lihat ada yang dalam bentuk songs, nyanyian, lagu. Ada yang juga dalam bentuknya itu doa. Ada juga yang dalam bentuknya itu pengajaran. Jadi lagu pada waktu itu nggak seperti kita sekarang ya. Cuman sekedar lagu yang kita dengarkan di mobil, kita nyanyikan di kamar mandi gitu saudara ya. Kita nyanyikan di karaoke. Nah pada zaman itu enggak. Sebuah lagu itu bisa aja sebuah doa yang kita panjatkan saudara. Sebuah lagu itu bisa juga berupa perenungan. Sebuah lagu itu juga bisa sebuah nyanyian yang kayak kita hari ini lakukan. Secara rame-rame kita nyanyikan bersama pada waktu kita lagi corporate worship. Tapi juga bisa pengajaran. Nah jadi perhatikan baik-baik di sini saudara ya. Perhatikan baik-baik. Saudara sadar nggak? Setiap lagu itu adalah pengajaran, saudara. Jadi hati-hati ya yang punya anak di tempat ini hati-hati. Anak-anak saudara tuh setiap kali dengerin lagu di YouTube, di Spotify, tidak ada satu lagu pun yang tidak mengajarkan sesuatu kepada kita. Setiap lagu itu ada ajarannya, saudara. Suatu hari anak saya, Jasmine, ini yang udah mulai agak hampir remaja ya, saudara tolong doakan saya, ini perasaan nervous sudah mulai muncul ya, saudara ya. Anak saya Jasmine itu udah umur 10 gitu ya, sebentar lagi udah remaja. Suatu hari saya kaget saudara, ada satu lagu tuh yang sangat terkenal di TikTok, karena saya udah agak sedikit terlalu tua, saya lupa liriknya seperti apa, nggak bisa nyanyiin saudara ya. Saya lupa judulnya apa gitu, dia tuh tadinya sering menyanyikan lagu itu, terus tiba-tiba suatu hari dia datang ke saya dan maminya, dan dia berkata seperti ini, "Mami, I just found out, aku baru menemukan ternyata lagu ini tuh liriknya itu satanik." Wah kaget kita saudara. Ini liriknya tuh adalah penyembahan setan. Loh kok bisa? Iya, kemarin Jasmine tuh lihat di YouTube ada kayak satu orang Kristen tuh yang bilang seperti ini, terus dijelasin gitu. Nah pada waktu saya lihat liriknya kaget saudara, memang serem banget liriknya. Nah tadinya kita nggak sadar saudara, dia sehari-hari karena di TikTok, di sosial media dengarkan nyanyi lagu itu, nyanyikan lagu itu. Nah jadi kita harus hati-hati ya saudara ya. Lagu itu adalah salah satu metode pengajaran yang paling powerful. Itu lewat lagu. Nah oleh sebab itu kalau di gereja pun juga harus hati-hati. Dalam kita memilih lagu, kita harus memilih lagu yang benar-benar berpusatkan kepada teologi dan doktrin yang benar. Kenapa? Tanpa sadar lagu-lagu itu mengajarkan kepada kita sesuatu. Nah sehingga dari kitab Mazmur ini kita akan belajar sesuatu ya saudara ya. Bahwa Mazmur ini bukan hanya tentang kita mengekspresikan perasaan kita kepada Tuhan, tetapi yang lebih penting, goal utama dari kitab Mazmur adalah ini, untuk membentuk dan memproses perasaan kita, supaya perasaan kita ini bisa terbentuk sesuai dengan doktrin dan teologi yang benar. Itulah tujuan kitab Mazmur. Sekali lagi ya, bukan cuma sekedar kita mengekspresikan perasaan kita kepada Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan itu bisa membentuk dan memproses perasaan kita. Supaya perasaan kita pun bisa berpusat kepada doktrin dan teologi yang benar. Nah hari ini kita akan belajar dari Mazmur 4. Dan Mazmur 4 ini adalah tentang doa saudara. Nah karena kita hari ini akan belajar tentang doa, ya
Dan suatu hari ada sebuah survei, yaitu ini baru nih surveinya saudara, tahun 2019. Sebuah perusahaan penerbitan terbesar di Amerika ya namanya Crossway. Dari 14.000 orang Kristen, saudara bayangin saudara ya, 14.000 orang Kristen disurvei. Saudara kaget nih kalau saya kasih tahu. Menurut saudara berapa persen dari 14 orang itu yang mengaku kehidupan doanya itu baik atau sehat? Saudara? Berapa persen saudara? 10%? Terlalu baik saudara. 2% saja saudara. Nah jadi kita hari ini harus sama-sama akui ya, mungkin saudara nggak usah angkat tangan, nggak usah suarakan dengan jujur. Tapi kalau kita boleh jujur masing-masing di dalam diri kita, memang doa ini adalah salah satu disiplin rohani terberat di dalam kehidupan kita. Benar nggak saudara? Banyak orang Kristen kalau disuruh nyanyi, no problem. Disuruh ikut seminar, no problem. Disuruh baca buku, kayak contoh seperti saya, no problem. Tapi kalau yang namanya doa, ini memang sesuatu yang menantang saudara ya. Oleh sebab itu, karena pagi ini kita akan belajar tentang doa, saya kasih sebuah tagline sebelum kita mulai dengan sebuah tagline yang menarik saudara. Hari ini kita akan belajar tentang doa seperti apa yang powerful dan pasti. Wah ini gak main-main loh promise-nya saudara ya. Pasti membuahkan hasil. Itu yang kita akan belajar hari ini. Nah sehingga saudara langsung, wah saya mau tahu doa seperti apa nih ya, yang powerful dan pasti membuahkan hasil. Nah cuman disclaimer-nya memang gini saudara, hasilnya belum tentu seperti yang kita inginkan. Oke, nanti kita akan lihat, tapi pasti membuahkan hasil. Dari Mazmur ini kita akan belajar bahwa tidak ada doa yang tidak powerful dan tidak membuahkan hasil. Nah cuman hasilnya seperti apa, itu yang kita akan belajar sama-sama. Oke saudara, ya goalnya hari ini hopefully, saat saya bersharing tentang firman ini, saya pun juga berdoa. Supaya lewat apa yang kita pelajari hari ini, satu, kita akan punya pemikiran dan penghargaan yang lebih tentang doa. At least kita nggak akan menilai doa itu sebagai sesuatu yang rendah, saudara ya. Kita akan pulang tuh dengan sebuah penghargaan baru, kesukaan baru tentang doa. Kedua, harapan saya, supaya pada waktu saudara pulang dari tempat ini setelah mendengarkan firman ini, saudara lebih punya gairah dan kesukaan untuk at least pulang mencoba untuk berdoa lebih lagi dalam kehidupan kita. Siapa yang mau saudara di tempat ini pagi hari ini? Amin. It's very encouraging sebelum kita mulai ya saudara ya. Kita sama-sama baca di Mazmur 4 ayat 1 sampai 8. Ya, saya akan baca ayat yang ganjil, saudara bantu saya baca ayat yang genap saudara ya. Mazmur 4 ayat 1 sampai 8. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku, garis bawahi kata itu. Di dalam kesesakan, engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ayat 2. Berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan. Perhatikan itu saudara ya. Apabila aku berseru kepadanya. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ayat 8. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kalau saudara perhatikan baik-baik ya, dan saudara punya Alkitab bersama dengan saudara pagi ini, maka saudara akan bisa lihat di Alkitab saudara bahwa doa atau mazmur yang baru kita baca ini merupakan doa pada malam hari. Apa artinya saudara? Ya tentu saja ini adalah doa yang dinaikkan pada malam hari ya. Tapi artinya itu adalah ini saudara. Bahwa ini adalah sebuah doa sebagai hasil refleksi. Sama-sama katakan refleksi. Atau perenungan tentang segala sesuatu yang telah terjadi sepanjang hari tersebut. Nah tentu saja kalau saudara ini udah cukup lama di Rock Riverside,
Saudara udah sering banget dengar kata refleksi ini, benar ya saudara ya? Refleksi, refleksi. Nah apa sih refleksi ini? Nah kemarin saya coba-coba cari di artikel-artikel di kamus-kamus online saudara. Saya cari ada beberapa yang paling bagus mendefinisikan kata refleksi itu seperti ini saudara. Refleksi itu artinya adalah seperti ini. Bergerak mundur untuk merenungkan dan memikirkan kembali berbagai hal yang sudah terjadi. Seperti pengalaman, kebiasaan, keputusan-keputusan yang kita ambil. Supaya kita bisa bergerak maju dengan lebih baik. Nah ini bagus sekali definisinya saudara ya. Nah kenapa ini penting saudara? Kenapa ini penting? Karena ini saudara ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hidup yang tidak direnungi tidak layak untuk dijalani. Serius saudara. Hidup yang gak pernah direnungkan adalah sebuah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Kenapa saudara? Karena tanpa perenungan, hidup kita tuh sangat dangkal. Sangat dangkal. Setiap hari kita ini cuma diombang-ambingkan perasaan dan emosi kita. Kita ngambil keputusan berdasarkan perasaan kita. Kita berlaku, berbuat, bereaksi berdasarkan insting kita. Nah saudara tahu, sooner or later, perasaan dan emosi kita akan menyesatkan dan menghancurkan kita. Yeremia 17 ayat 9 berkata seperti ini. Kenapa hal ini bisa? Kenapa kita ini perlu untuk merenungkan? Kenapa kita ini nggak bisa setiap hari itu cuma ngeflow aja. Ngambil keputusan berdasarkan apa yang di hati kita. Karena Yeremia 17 ayat 9 berkata, hati manusia itu licik dan jahat lebih daripada segala sesuatu. Hati kita tuh sudah mengeras karena dosa. Jadi jangan ada satu orang Kristen pun, apalagi jemaat Rock Riverside ya, yang suatu hari ngepost sebuah quote di Instagram atau di sosial medianya dan berkata, follow your heart. Karena kalau saudara bilang follow your heart, saudara bukan orang Kristen, saudara pengikut Disney, saudara. Karena yang bilang itu bukan Alkitab, itu Disney, saudara ya. Itu lagunya salah satu film kartun Disney. Enggak. Kekristenan, Alkitab itu malah mengajarkan kepada kita satu-satunya hal yang kita paling gak boleh dengar itu adalah suara hati kita. Karena suara hati kita itu udah begitu cemar karena dosa, saudara. Saudara bayangin ya saudara ya, kita ini kayak gini saudara ya. Kita ini kayak orang yang GPS kita itu sudah rusak dari sononya karena dosa. Moral kompas kita ini utaranya udah bukan di utara saudara. Moral kompas kita itu sudah kebalik karena dosa. Sehingga kalau kita ini punya moto hidup itu mengalir saja, saudara tahu kan makanya kita kemana itu perginya saudara. Gravitasi kita itu akan selalu membawa kita tersesat. Secara default kita ini tersesat. Sehingga Alkitab itu mendefinisikan orang yang dangkal, yang tidak pernah merenungkan hidupnya. Tidak pernah merefleksikan kehidupannya. Itu sebagai orang bodoh. Saudara ingat di minggu lalu kita udah belajar saudara, orang fasik. Orang yang fasik seperti sekam. Suatu hari nanti akan ada angin keras, udah tertiup angin dan hilang kemana. Itu dibandingkan dengan orang benar. Apa yang dilakukan orang benar saudara? Menyukai Taurat Tuhan dan merenungkannya setiap malam. Bukan cuma dibaca, bahkan bukan cuma dihafal, tapi direnungkan. Kenapa saudara? Karena tanpa perenungan saudara ya, tidak semua pengalaman hidup ini itu akan merubah hidup kita. Gak akan saudara. Tidak semua pengalaman itu merubah hidup kita. Hanya pengalaman yang berhasil kita renungkan. Itu yang merubah hidup kita. Buktinya kita sering lihat. Orang yang gagal 1000 kali tetap bodoh. Banyak saudara. Orang yang jatuh bangun di dalam dosa terus jatuh bangun di dalam hal yang sama. Banyak. Kenapa? Karena pengalaman itu sendiri tidak akan merubah kita. Kalau kita nggak pernah merenungkan pengalaman itu. Nah di sisi yang lain kita harus tahu, untuk orang-orang seperti kita yang hidup di dalam kota yang modern dengan kehidupan yang udah banyak suara dan kebisingan di sekitar kita, musuh utama perenungan itu adalah kesibukan.
Kita nggak akan punya kebiasaan hidup yang reflektif. Kita nggak akan punya kebiasaan hidup yang merenungkan apa yang sudah terjadi kalau kita ini sibuk. Nah masalahnya gini saudara, nggak semua kita ini sibuk kerja doang. Tetapi yang paling masalah dengan kita itu adalah hati dan pikiran kita. Itu yang disibukkan dengan banyak hal. Kadang kita semua ini kerja sehari 8 jam, cukup. Tapi masalahnya apakah setelah kita kerja itu kita pulang kita nggak sibuk saudara? Oh no. Hati kita, pikiran kita disibukkan banyak hal. Dan kadang kesibukan itu lebih sibuk daripada kita kerja. Nggak percaya saudara? Coba saudara buka fitur setting di dalam handphone saudara. Saudara lihat sebuah fitur yang namanya screen time. Lalu saudara jawab jujur, berapa screen time-nya di situ saudara? 2 jam, 3 jam? Oh no. Suatu hari pernah disurvei orang di Indonesia rata-rata di atas 10 jam screen time. Jadi udah ada sibuk kerja, ada sibuk scrolling, sibuk lihat Instagram. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang saudara dengerin khotbah gini aja udah tangannya tuh gatel pengen buka Instagram gitu. Ada saudara ya, yang kalau nggak buka, kalau nggak ngecek WhatsApp tuh udah kayak nanti ada keputusan penting yang aku nggak tahu gitu ya. Itulah problem kita. Kenapa kita nggak bisa merenung di dalam kehidupan ini? Kenapa kehidupan kita ini begitu dangkal? Kenapa pengalaman hidup itu nggak membuat kita lebih dewasa, lebih baik? Karena kita kurang perenungan. Dan kenapa kita kurang perenungan? Seringkali karena hati dan pikiran kita lebih banyak disibukkan oleh hal-hal yang tidak berguna. Nah sehingga saudara kita harus tahu bahwa doa bukan hanya menyampaikan perasaan kita kepada Tuhan, tadi kita udah bahas, tetapi yang lebih penting itu adalah memproses perasaan kita bersama dengan Tuhan. Sehingga doa itu tidak akan mungkin bisa terjadi dengan dalam tanpa kita sertakan juga perenungan di dalamnya. Contoh saudara ya, jadi saat berdoa sangat boleh. Tuhan tidak anti dengan curhat saudara, tidak anti. Tuhan malah suka saat kita tuh menyampaikan perasaan kita kepada Tuhan. Silakan saudara. Tadi malah ayatnya berkata, hendaklah kamu marah tapi jangan berdosa. Di dalam tidurmu, ungkapkan itu di dalam hatimu. Kita seringkali malah ngungkapin amarah itu kok istri kita, anak kita, karyawan kita, kucing tetangga gitu ya saudara ya. Teman main badminton di lapangan jadi korban gitu saudara ya. Tapi Tuhan tuh malah pengen kita menyampaikan amarah itu justru nomor 1 itu ke dia dulu. Karena dia adalah satu-satunya pribadi yang sangat bisa memproses perasaan saudara. Saudara kira menyampaikan amarah, kekecewaan ke istri atau orang-orang di sekitar kita tuh pasti bisa diproses saudara? Belum tentu. Nah Tuhan tuh mau, silakan. Untuk kita secara terbuka sampaikan perasaan kita kepada Tuhan di dalam doa. Saudara marah, sampaikan itu. Saudara takut, sampaikan itu. Saudara khawatir, sampaikan itu. Malah doa itu harus otentik dan genuine, saudara. Doa itu nggak boleh cuma sekedar formalitas. Setiap kali doa saudara langsung mulainya dengan haleluya. Engkau begitu baik, luar biasa kejadianmu di dalam kehidupanku, luar biasa berkatmu. Kalau saudara nggak bisa merasakan berkat Tuhan saat itu, sampaikan itu kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan jujur apa adanya. Tanpa kejujuran doa nggak akan merubah saudara. Satu-satunya tempat di mana saudara tuh nggak boleh pakai topeng. Saudara kadang boleh pakai topeng di gereja meskipun harusnya tidak. Tapi saudara masih bisa pakai topeng ke gereja. Tapi satu-satunya tempat di mana seharusnya saudara itu nggak bisa pakai topeng lagi itu adalah di doa saudara. Karena doa pada waktu saudara berdoa, saudara itu sedang berhadapan dengan seorang pribadi itu yang bisa menelanjangi saudara. Gak ada satupun yang tersembunyi di hadapan saudara. Jadi pada waktu saudara doa, luapkan semuanya itu dengan kejujuran. Marah, takut, khawatir, kesepian, kesendirian, kekecewaan, kekurang kepercayaan kita. Semua itu sampaikan kepada Tuhan. Tetapi tidak berhenti hanya sampai menyampaikan perasaan kita saja. Namun kemudian saudara harus memohon kepada Tuhan untuk Tuhan itu membantu saudara memproses semuanya itu. Jadi pertama saudara sampaikan, Tuhan aku takut. Tapi setelah itu minta Tuhan untuk bantu saudara memproses. Iya, kenapa ya aku takut? Kenapa aku masih sering khawatir dalam kehidupan ini?
Kenapa aku tadi marah seperti itu? Kenapa aku seringkali masih nggak percaya kepada Tuhan? Dan biarkan lewat doa itu, saudara bersama dengan Tuhan, bersama-sama memproses perasaan saudara. Tidak ada perubahan hidup tanpa perenungan. Saya ulangi sekali lagi saudara ya. Tidak ada perubahan hidup tanpa perenungan. Tidak ada. Bahkan minggu lalu kita udah belajar di Mazmur 1, firman Tuhan pun tidak akan ada faedahnya kalau kita hanya sekedar baca, bahkan menghafal tanpa merenungkannya. Tidak ada. Makanya saudara banyak sekali ketemu kan saudara ya. Orang yang udah baca Alkitab sampai ngelontok, sampai hafal. Kejadian 1 sampai Wahyu terakhir hafal saudara. Tapi kita bisa lihat hidupnya tidak berubah. Kenapa? Karena firman tersebut tidak pernah direnungkan. Tahu tentang Injil, tahu tentang firman, itu tidak sama dengan mengalami firman dan mengenal firman. Kuncinya untuk kita bisa mengalami firman, mengenal firman, itu adalah merefleksikan firman tersebut. Ini yang seringkali kita sebut dengan sebuah proses menurunkan Injil dari kepala ke hati kita. Gimana caranya menurunkan Injil itu dari kepala ke hati kita? Yaitu dengan merefleksikan, merenungkan Injil tersebut terus menerus. Sampai Injil itu bukan hanya menjadi sebuah teori di kepala kita. Sampai turun kepada hati kita. Sekali lagi saya ulangi saudara ya. Tanpa ini tidak ada perubahan hidup. Saudara boleh rajin dengerin khotbah. Saudara boleh baca 1000 buku. Saudara boleh punya 100 mentor. Saudara boleh konseling puluhan ribu kali. Percuma dan tidak akan merubah hidup saudara. Kalau saudara tidak pernah merenungkan kebenaran itu. Sampai itu turun kepada hati saudara. Nah selanjutnya saudara. Kita masuk ke dalam bagian pertama yang akan saya sebut dengan postur atau sikap hati seperti apa yang harus kita punya di dalam doa. Kita lihat dari ayat 1 sampai 3 saudara ya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan kau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Nah, postur atau sikap hati seperti apa yang kita harus miliki di dalam doa? Yang pertama saudara ya, yaitu setiap kali kita berdoa, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia berdosa yang berhadapan dengan Allah yang kudus. Makanya kalau saudara lihat tadi ya, di ayat yang pertama, Daud itu berkata seperti ini, kasihanilah aku dan dengarkan doaku. Mungkin saudara akan langsung bertanya kepada saya, loh tunggu dulu, bukannya kita ini adalah anak, bukannya Yesus sendiri mengajarkan kepada kita kalau kita berdoa, kita ini doa Bapa kami. Ya betul saudara, tapi saudara, status kita sebagai anak itu tidak boleh memberikan kepada kita sikap hati yang keliru. Kenapa saudara? Karena kalau kita tidak punya sikap hati yang benar, kita harus ingat siapa kita dan bagaimana kita bisa menjadi anaknya. Supaya kita ini gak jadi anak-anak yang lupa diri. Saudara, saudara bayangin ya saudara ya, Daud ini, dia ini adalah raja terbesar. Bahkan Tuhan sendiri dan bahkan sejarah manusia pun berkata, tidak ada raja di Israel yang lebih besar daripada Daud. Namun bayangkan saudara, pada waktu dia berhadapan dengan Allah di dalam doanya, Daud menyadari dia hanyalah manusia berdosa yang sedang berhadapan dengan seorang raja yang jauh lebih besar daripada dia, yang jauh lebih mulia dan kudus. Sehingga meskipun dia adalah raja terbesar dari bangsa Israel, Daud itu sadar bahwa kalau Tuhan tidak mengasihani Daud, Tuhan tidak punya alasan untuk dia harus mendengarkan doa seorang manusia berdosa seperti Daud. Nah kita saudara ya, ini adalah bahaya khususnya buat kita saudara. Yang udah terbiasa jadi orang Kristen. Apalagi kalau hidup kita ini baik-baik saja, kita punya level kerohanian yang tinggi, kita PDT atau PDM. Seringkali tanpa sadar saudara, status kehebatan kita itu membuat kita lupa
akan betapa luar biasanya anugerah yang terkandung di dalam doa. Saya tanya kepada saudara ya, orang terhebat di Riverside, kalau saudara merasa saudara adalah orang yang paling hebat di Riverside, paling kaya, paling hebat, paling punya jabatan. Saya tantang kepada saudara, hari ini aja, saudara bisa ngomong sama presiden dalam waktu 1 jam aja, saya kasih waktu. Hari ini kalau saudara dengan segala prestasi, CV, resume, kehebatan saudara, hari ini saudara mau ngomong sama presiden, saudara bisa ngomong sama presiden hari ini? Apalagi seorang manusia berdosa untuk bisa berbicara kepada Allah. Dan Allah mau mendengarkan dia. Betapa besarnya anugerah itu. Sehingga Daud itu sangat sadar, saudara. Dia itu gak melihat doa itu sebagai kita sedang nagih Tuhan kewajibannya. Tapi seringkali banyak orang Kristen seperti itu kan. Melihat doa itu sebagai cara atau sarana di mana kita itu sekarang akhirnya menagih Tuhan akan kewajibannya. Sehingga doa kita isinya adalah mengingatkan kepada Tuhan apa yang seharusnya Tuhan itu lakukan kepada kita. Benar gak? Sudah berkati usahaku belum? Sudah jagain rumahku belum? Sudah jagain anak-anakku belum? Sudah kasih aku ini belum? Sudah kasih aku itu belum? Sudah kasih aku ini belum? Nah, coba refleksikan dan berhenti sejenak, saudara ya. Bagaimana cara sikap hati kita saat kita berdoa selama ini? Apakah seperti bos dan bawahan? Dan kalau kita jujur seringkali kita bertingkah kita ini yang bosnya dan Tuhan itu bawahan kita. Apakah seperti customer dan klien yang komplain? Vendor dan customer yang komplain? Dan kalau kita jujur, kita ini customernya yang komplain. Tuhan, kamu kok nggak gini, kamu kok nggak gitu, kamu kok nggak gini, kamu kok nggak gitu. Tapi kalau kita boleh ya, saya boleh ajak kita semua merenung, saudara ya. Perhatikan kata-kata ini, saudara. Kalau kita boleh merenung dengan jujur, saudara. Apakah kita ini benar-benar berpikir bahwa Allah yang kudus itu benar-benar berkewajiban untuk menjawab doa orang-orang berdosa, saudara? Coba pikirkan baik-baik, saudara. Apakah seorang presiden atau seorang raja berkewajiban untuk seorang gelandang dan pengemis itu harus selalu bisa berbicara kepada dia? Apakah seorang CEO perusahaan itu berkewajiban untuk tukang parkir itu harus selalu bisa komplain dan berkata kepada dia? Sejak kapan kita manusia berdosa merasa Allah yang kudus dan mulia itu berkewajiban untuk selalu mendengar dan menjawab permintaan kita? Permintaan kita yang kadang-kadang kita sendiri pun gak mengerti. Permintaan-permintaan kita yang kadang-kadang kita pun kalau jujur kita tahu itu adalah permintaan-permintaan yang bodoh. Saudara, kita seringkali lupa akan betapa besarnya anugerah Allah di dalam doa. Doa adalah anugerah Allah yang luar biasa, yang memberikan kesempatan kepada orang-orang berdosa seperti saudara dan saya untuk bisa punya akses berbicara kepada Allah yang kudus. Dan Allah itu mau mendengar kita. Lalu berikutnya, bukan hanya sampai di situ kalau sudah perhatikan tadi. Namun setiap kali berdoa kita juga harus menyadari bahwa kita ini perlu Allah untuk membenarkan kita, bukan sebaliknya, saudara. Bukan kita yang benerin Allah lewat doa kita. Perhatikan tadi kata-kata yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan kau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Nah, kata membenarkan di situ dalam bahasa aslinya itu sadek. Gitu ya. Itu punya dua arti. Yang pertama, membenarkan itu artinya memberikan status benar. Atau seringkali kita pakai kata itu justification. Allah yang justify kita. Memberikan kepada kita status benar. Tadinya kriminal, tadinya orang berdosa, tadinya orang yang tidak layak. Tetapi lewat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Memberikan kepada kita status benar. Nah ini saudara, satu-satunya alasan manusia berdosa bisa datang berbicara kepada Allah yang kudus. Itu adalah kalau Allah itu sendiri yang memberikan akses itu kepada kita. Membenarkan kita. Ilustrasinya tadi ya saudara ya. Kalau kita hari ini aja kita mau bicara sama presiden. Kalau presiden itu gak kasih akses kepada kita, no hope.
Siapa kita? Bisa datang langsung ke istana presiden sana langsung, aku mau bicara kepada Pak Prabowo. Enggak bisa saudara. Presiden tersebut harus membenarkan kita dulu. Memberikan kepada kita akses untuk kita bisa datang. Nah itu artinya. Jadi Daud sadar, dia raja terbesar sekalipun, punya semuanya, punya kuasa di dunia ini. Kalau Allah tidak membenarkan dia enggak punya satupun kesempatan untuk bisa datang kepada Allah yang kudus. Dan Allah itu mendengarkan dia. Tetapi makna yang kedua dari Sedek, itu bukan hanya memberikan kepada kita status benar, tetapi yang akhirnya itu benar-benar membuat kita jadi benar-benar benar, saudara. Atau dengan kata lain seperti ini, kebenaran yang tadinya itu adalah de jure kita, status legal kita, itu Tuhan itu jadikan de facto, kenyataan yang benar. Jadi bukan hanya diberi status benar, tetapi dijadikan benar-benar benar. Diluruskan, dikoreksi, dikuduskan. Sesuatu yang kita kenal dengan istilah sanctification. Jadi orang yang dijustified oleh Tuhan pasti akan sanctified, saudara. Atau kalau saya boleh pakai bahasa sehari-hari, orang yang dibenarkan oleh Tuhan pasti akan dibenerin sama Tuhan. Saudara bisa ngerti bedanya? Gak ada satupun orang yang dibenarkan oleh Tuhan tetapi tidak dibenerin hidupnya sama Tuhan. Nah doa itu adalah sarana anugerah di mana Tuhan itu ngebenerin kita, bukan kita yang benerin Tuhan, saudara. Seringkali kita ini mendekati doa dengan sebuah kesombongan, seakan-akan kita ini lebih tahu daripada Tuhan. Lebih ngerti daripada Tuhan. Sama seperti anak saya, saudara, yang setiap hari ngingetin kepada saya bahwa yang dia paling butuhkan itu adalah es krim dan lollipop, saudara. Setiap hari. Setiap hari dalam pikiran mereka, saya ini adalah papa yang bodoh karena setiap hari gak ngasih mereka es krim dan permen. Bodoh saya di matanya mereka, saudara. Setiap hari mereka datang dan komplain sama saya, mereka sedang berkata, Papa, seharusnya kalau engkau adalah papa yang baik, maka engkau seharusnya adalah papa yang tahu untuk bertanggung jawab bagi anak-anakmu. Yaitu apa? Setiap hari menyediakan permen, lollipop, dan snack buat kami semua. Itu yang bikin kami happy. Bukankah itu kita semua? Tuhan, kalau engkau adalah Allah yang benar dan engkau benar-benar mengerti kebutuhan kami, engkau adalah Allah yang benar-benar mengasihi kami, maka harusnya sekarang, bukan besok, bukan tahun depan, bukan bulan depan, pasangan hidup sekarang, saat ini juga. Promosi saat ini juga. Bebas dari hutang saat ini juga. Berkat jasmani semuanya itu saat ini juga. Kita seringkali mendekati doa sebagai sebuah cara di mana kita ini kadang-kadang kayak seperti punya kesempatan untuk meluruskan dan membenarkan cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tapi kebalik, saudara, Daud sadar betul bahwa yang perlu dibenerin itu bukan Tuhan, tetapi dirinya. Dan kalau saudara perhatikan ya, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Saudara, siapa di sini yang hari ini sedang mengalami kesesakan? Kalau boleh jujur, boleh angkat tangan, lagi ngalamin problem. Oke, nah seringkali, perhatikan baik-baik. Apa yang muncul dalam pikiran kita pada waktu kita ini pengen Tuhan itu untuk memberikan kelegaan kepada kita? Apa caranya, saudara? Merubah situasi hidup kita, benar nggak? Ngasih cara yang instan supaya kita bisa merasa lega. Tapi hari ini kita bisa belajar sama-sama ya, bahwa cara Tuhan memberikan kelegaan di dalam kesesakan kita, itu adalah dengan membenarkan hidup kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang gampangan. Tuhan bukanlah Bapa yang tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan kita. Yang selalu ingin menyenangkan kita anak-anaknya dengan cara yang instan. Oh no, Dia tidak akan memberikan kelegaan tanpa kebenaran itu di dalam hidup kita. Jadi cara Tuhan untuk memberikan kelegaan kepada setiap masalah kita, itu adalah sebuah kelegaan yang dalam, kelegaan yang solid, kelegaan yang konkret. Bukan hanya sebatas perubahan situasi atau perasaan, tetapi kelegaan yang muncul saat Dia benar-benar membenarkan kehidupan kita. Dan itulah doa. Nah fast forward ya, Daud sadar betul akan hal ini. Daud sadar betul. Suatu hari kita tahu ceritanya Daud, dia mengambil sebuah keputusan yang sangat bodoh, ya, melakukan sebuah dosa yang sangat keji, ya. Lalu dia berkata seperti ini di Mazmur 51 ayat 1 dan sampai 3.
untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Ya, tahu ya ceritanya, saya nggak usah ceritakan lagi. Daud berkata seperti ini, kasihanilah aku ya Allah. Sama ya seperti tadi saudara ya. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ayat kedua, perhatikan baik-baik. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi di Mazmur pasal keempat tadi, waktu Daud berkata, Engkau Allah yang membenarkan aku. Dia sudah bergumul nggak dengan dosa ini, saudara? Tanpa dia sadari, sudah. Dosa-dosa itu sudah ada di dalam hati setiap kita. Tapi kita nggak pernah merenungkannya. Kita nggak pernah melihatnya dengan kerendahan hati. Sehingga saat kita tahu ini, inilah agenda utama dari doa, saudara. Doa itu adalah kesempatan untuk Tuhan itu meluruskan, membenarkan hati kita yang sangat rentan untuk serong di dalam dosa. Sekali lagi ya, ingat tujuan doa bukan kita membenarkan Tuhan, namun sebaliknya Tuhan yang membenarkan kita, meluruskan kita, menegur kita. Itu sebabnya saat doa itu bukan hanya kita yang berbicara kepada Tuhan, namun juga berikan ruang untuk Roh Kudus juga berbicara kepada hati kita lewat doa kita. Nah, berikutnya saudara ya, yang terakhir. Tadi yang 1A, 1B itu penting ya, kita harus sadar. Setiap kali kita berdoa, kita ini adalah manusia berdosa yang datang kepada hadirat Allah yang kudus. Setiap kali kita berdosa, setiap kali kita berdoa, kita harus ingat kita ini perlu dibenarkan Tuhan, bukan kita yang membenarkan Tuhan. Tetapi ini yang gak kalah penting saudara. Setiap kali kita berdoa, kita juga harus menyadari bahwa kasih karunia Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Harus. Kita nggak bisa mendekati doa itu dengan perasaan guilty dan malu. Kita harus menghampiri tahta doa itu dengan segala keyakinan bahwa saat kita mengaku dosa-dosa kita, saat kita membawa pergumulan ini, ada kasih karunia yang jauh lebih besar dari segala dosa dan pergumulan kita. Itu yang disadari Daud pada waktu dia berkata di ayat ketiga. Dia tutup ayat ketiga dengan berkata seperti ini. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Tanpa pengertian ini, saudara, tanpa pengertian ini yang seringkali membuat kita pelan-pelan mulai jarang berdoa. Kenapa? Karena kita ngerasa nggak layak, benar gak? Saudara ingat Adam dan Hawa pada waktu jatuh dalam dosa, saudara? Apa insting pertamanya yang dilakukan pada waktu Adam dan jatuh dalam dosa? Lari dari Tuhan. Bukan datang kepada Tuhan, tapi lari dari Tuhan, bersembunyi dari Tuhan. Nah itu yang seringkali menjadi kecenderungan hati kita, saudara. Seringkali yang membuat kita tuh suka nggak datang kepada Tuhan di dalam doa, atau kita mulai jarang kepada doa, itu adalah intimidasi di dalam hati kita, bahwa kita tuh nggak layak. Kita terlalu banyak dosa. Sehingga kita mikir kita harus bersihin diri kita dulu, baru kita datang kepada doa. Nanti deh aku doa, nanti deh aku akan baca Alkitab, nanti aku doa deh, nanti deh. Yang kalau sekarang ini aduh, tadi baru berantem sama istri, keluar kata-kata kasar yang menjijikkan, aduh aku gak layak untuk datang kepada Tuhan. Seringkali kita punya pemikiran bahwa kita harus bersihkan diri kita dulu sebelum kita mandi, saudara. Padahal justru saudara itu harus datang kepada Tuhan melalui doa, justru kebutuhan kita adalah untuk Tuhan membenarkan kita dan membersihkan kita, saudara. Jadi justru di saat kehidupan kita ini paling kotor. Kalau ada di antara saudara hari ini ya, yang saudara sudah lama tidak berdoa karena saudara merasa aku kotor. Aku harus membersihkan diriku sendiri. Percayalah, kau tidak akan pernah bisa membersihkan dirimu sendiri. Gak akan bisa. Yang ada malah tambah kotor, saudara. Tambah kotor. Yang harus saudara lakukan hari ini adalah justru datang kepada Tuhan. Dan percaya bahwa kasih karunia yang dia punya itu lebih besar daripada setiap dosa-dosa kita. Sehingga pada waktu kita datang di dalam doa dan kita membawa dosa-dosa kita, kita punya keyakinan Tuhan mampu untuk membersihkan kita dari segala dosa kita. Nah, selanjutnya saudara, kita akan masuk ke bagian kedua, kita akan lihat
hasil dari doa itu apa? Kalau pertama tadi sikap hati kita di dalam doa, dan kalau kita berdoa dengan sikap hati yang seperti itu, apa hasil daripada doa? Kita sama-sama lihat dari ayat 4 sampai 8. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam sela. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah, perhatikan baik-baik kata telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Jadi obat tidur paling manjur adalah doa. Nah itu salah saudara, itu alasan kita nggak doa itu selalu ketiduran gitu ya. Bukan itu maksudnya saudara ya. Jangan habis gini pulang, oke aku mau doa pastor. Kenapa? Supaya aku lebih cepat tidur. Jangan saudara ya. Jangan pakai baca Alkitab dan doa itu sebagai alat untuk kita bisa tidur. Bukan itu saudara ya. Sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Nah saudara perhatikan baik-baik saudara ya. Perhatikan baik-baik dari 4 ayat itu. Yang pertama. Apakah situasinya Daud itu berubah, saudara? Tidak. Kita bisa lihat tadi ya dari 4 ayat itu bahwa musuh-musuhnya masih bersukacita, saudara. Musuh-musuhnya itu masih bersukacita, jadi artinya itu adalah mereka itu masih mengganggu Daud, masih menyerang Daud. Mereka masih punya the upper hand terhadap Daud gitu saudara ya. Masih menang terhadap Daud, makanya mereka bersukacita. Yang kedua, mereka masih berkelimpahan gandum dan anggur. Namun perhatikan baik-baik saudara, perhatikan baik-baik. Namun di tengah-tengah situasi yang tidak berubah, pada waktu Daud berdoa, Daud itu bisa menyadari dan melihat satu, bahwa Allah masih memperlihatkan yang baik kepada Daud. Kedua, bahwa Daud akhirnya menyadari bahwa Allah masih menyinarkan wajahnya kepada Daud. Inilah kenapa kita perlu berdoa, saudara. Berdoa itu adalah sela, sebuah waktu di mana kita refleksi dan mengingatkan diri kita itu akan kebenaran yang lebih besar. Di tengah-tengah pergumulan dan situasi yang mungkin begitu berat di dalam kehidupan kita itu akhirnya bisa tetap sadar bahwa Tuhan itu tetap baik di dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah absen. Tuhan gak pernah jahat. Seringkali kalau tanpa doa, pada waktu kita menghadapi situasi yang berat, pikiran kita kemana saudara? Tuhan jahat. Tuhan meninggalkan kita. Tuhan gak ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak baik. Tuhan sudah lupa sama aku. Nah doa, pada waktu kita doa, kita mengalami sela, kita reflect, kita tuh mengingatkan diri kita akan sebuah realita yang lebih besar daripada keadaan kita. Yaitu di dalam kasusnya Daud. Dia akhirnya menyadari bahwa Allah masih memperlihatkan yang baik. Hah? Memperlihatkan yang baik. Di tengah-tengah situasi yang jelek, dia akhirnya bisa menyadari Tuhan masih memperlihatkan yang baik. Iya. Karena kita udah tahu ayatnya, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kalau ada di antara saudara hari ini, saudara sedang mengalami masa-masa buruk, hal-hal buruk di dalam kehidupan saudara, jangan berhenti berdoa sampai akhirnya saudara bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang buruk tersebut. Ada saudara. Tapi kita sudah terlalu buta untuk kita tuh gak bisa melihat itu semua. Hati kita terlalu sibuk. Hati kita tidak mengambil waktu untuk berhenti, berdoa, dan reflect. Untuk melihat ada yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan kerjakan yang baik. Meskipun di dalam situasi yang menurut kita itu kurang baik. Yang kedua, menyinarkan wajahnya kepada Daud. Jadi dengan kata lain seperti ini. Di tengah-tengah situasi yang saudara itu seakan-akan hadapin itu sendiri. Saudara itu sadar bahwa Tuhan tuh gak pernah memalingkan wajahnya daripada saudara. Berdoalah sampai saudara itu bisa melihat di sudut ruangan kehidupan saudara itu bahwa Tuhan itu masih melihat, memperhatikan saudara. Menyinari saudara dengan wajahnya.
Nah saat itu terjadi, saudara. Saat Daud bisa melihat kebenaran itu di tengah-tengah situasi kehidupannya yang pada waktu itu belum berubah. Apa yang terjadi? Daud berubah. Jadi yang berubah bukan situasi. Yang berubah itu adalah Daudnya yang berdoa ini pada waktu akhirnya dia bisa melihat kebenaran yang lebih besar itu. Sehingga apa yang terjadi tadi di ayat ke-7 Daud berkata dia mengalami sukacita di tengah-tengah tekanan. Di tengah-tengah situasi yang gak berubah, dia mengalami sukacita. Dan yang kedua, dia bisa tidur dengan tentram dan aman di tengah-tengah kesuksesan. Nah ini yang terjadi, kok bisa? Karena sekarang semua sukacita, damai, dan keamanan Daud itu bukan tergantung dengan apa yang terjadi di luar, tapi dari Tuhan itu sendiri. Nah inilah berkat dari doa, saudara. Kita mungkin gak akan melihat perubahan situasi di luar kehidupan kita. Namun kita akan mulai mengalami perubahan di dalam diri kita. Itulah tujuan doa. Sehingga saya tutup poin yang kedua ini dengan ini, saudara. Kita harus sadar dan kita harus percaya dan kita harus yakini ini. Bahwa Tuhan itu selalu, saudara, mendengarkan dan menjawab doa kita. Namun jawaban Tuhan itu seringkali lebih baik daripada apa yang kita kira. Kalau kita, saudara kita ini mikir bahwa Tuhan itu dengerin kita dan menjawab kita. Itu hanya kalau Tuhan itu berkata iya terhadap doa kita. Benar gak, saudara? Tapi seringkali Tuhan itu punya jawaban yang lain. Bahwa Tuhan itu tidak selalu menjawab doa kita itu dengan iya. Sama seperti anak saya pada waktu datang kepada saya selalu minta permen, es krim, mainan. Jawaban saya gak selalu iya kepada anak-anak saya. Kadang saya menjawab tidak. Kadang saya menjawab nanti. Kadang saya jawab tunggu. Tetapi semua jawaban saya kepada permintaan anak saya, itu adalah jawaban yang terbaik buat anak-anak saya. Hari ini, Tuhan mungkin gak jawab dengan kata iya kepada doa saudara. Tapi mungkin Tuhan jawab dengan kata tidak. Tidak. Aku tidak akan mengabulkan keinginanmu yang itu. Kenapa? Karena keinginanmu yang itu bukan keinginan yang baik. Mungkin kamu gak tahu itu sekarang. Kamu pikir itu adalah sebuah permohonan dan keinginan yang baik. Tapi Tuhan berkata tidak. Aku gak bisa mengabulkan itu karena itu bukan yang terbaik buat kamu. Atau mungkin hari ini Tuhan menjawab doa saudara dengan berkata, tidak sekarang. Tunggu. Nanti. Bahkan diam pun adalah sebuah jawaban dari doa kita kadang. Contoh Ayub, saudara. Suatu hari Ayub itu, saudara, bertanya sama Tuhan, kenapa? Jelaskan semua yang aku alami ini. Aku perlu harus mengerti semua yang aku alami ini. Saudara tahu ya ceritanya Ayub? Apa yang Tuhan lakukan, saudara? Tuhan gak jawab. Kenapa? Karena pada waktu itu Tuhan tahu bahwa yang Ayub butuhkan itu bukan penjelasan, tetapi pengalaman dan pengenalan akan Tuhan. Saudara, kalau kita semua cuman ikut Tuhan dan bergerak maju sama Tuhan tuh kalau semuanya dijelaskan sama kita. Itu seringkali kita nggak ikut Tuhan, saudara. Tapi kita ikut Tuhan cuman karena itu masuk akal buat kita. Seringkali Tuhan itu memang membiarkan kita mendiamkan, gak ngasih penjelasan kepada kita. Kenapa? Karena yang Dia inginkan bukan penjelasan. Yang Dia inginkan untuk kita mengalami, punya pengalaman dan punya pengenalan yang lebih dalam bersama dengan Dia. Nah perhatikan baik-baik Tuhan. Saudara jawaban Tuhan itu selalu lebih baik daripada apa yang kita kira. Kenapa lebih baik, saudara? Karena yang kita dapatkan lewat doa itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Seringkali kita berdoa dengan tujuan kita mendapatkan sebuah pemberian daripada Tuhan atau jawaban daripada Tuhan. Tetapi kita lupa bahwa tujuan utama kita berdoa adalah untuk mendapatkan pribadi Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Tuhan lebih berfokus pada keselamatan jiwa kita daripada perbaikan keadaan kita. Karena tanpa Tuhan,
tanpa kita mengalami pribadinya lebih lagi, tanpa kita mengenal pribadinya lebih lagi, semakin baik keadaan kita, itu semakin berbahaya bagi kita. Kenapa? Akan makin banyak berhala di dalam hati kita dan semakin mudah untuk kita menjauh daripada Tuhan. Nah, poin saya yang terakhir, saya tutup dengan ini, saudara. Jaminan jawaban doa. Kalau tadi saya bilang, setiap kali kita berdoa, Tuhan itu akan selalu dengar dan selalu jawab. Lalu saudara akan berkata kepada saya, apa jaminannya? Jaminan apa yang kita punya hari ini untuk meyakinkan kita bahwa setiap kali kita berdoa, Tuhan itu pasti mendengar dan pasti menjawab kita. Kita butuh sebuah jaminan yang gak bergantung sama perasaan kita, saudara. Karena seringkali jawaban doa dan cara Tuhan menjawab doa kita, itu gak bisa kita ukur dengan perasaan kita. Tapi kita punya sebuah kebenaran yang kita tuh bisa jadikan itu sebagai jangkar jaminan kita. Nah, apa jaminannya? Kita sama-sama baca ya. Di ayat ketiga dan ayat kelima, tadi Daud berkata seperti ini. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilihnya seseorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Jadi kita tadi udah bahas ya, Daud itu manusia berdosa, tidak lebih baik daripada saudara dan saya. Oke? Dan alasan satu-satunya dia sadari, kalau dia bisa datang kepada Tuhan dan Tuhan itu mau mendengarkan dia, yaitu seorang manusia berdosa, maka itu sudah pasti Tuhan itu mengasihi Daud. Nah, sekarang pertanyaannya lagi nih, apa alasannya supaya Daud itu bisa yakin bahwa dia itu adalah orang yang dipilih Tuhan dan dikasihi Tuhan? Nah, di ayat kelima, Daud berkata seperti ini, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama, saudara, kita harus tahu konsepnya ya. Untuk Daud itu bisa yakin bahwa Allah itu mengasihi dia dan Allah itu mau mendengarkan doa Daud. Dia itu harus mempersembahkan korban yang benar dan percaya kepada Allah. Itu sebabnya kalau saudara itu baca cerita perjanjian lama, Daud itu harus menyembelih korban itu secara rutin, saudara. Korban yang sempurna untuk menutupi dosa-dosanya sehingga ia itu bisa dibenarkan. Tadi kita udah baca itu ya. Dan Allah itu mau mendengar doa-doanya. Itu perjanjian lama. Nah, kita sekarang tahu, saudara. Kita sekarang tinggal di perjanjian baru. Di mana kita tidak harus lagi menyembelih korban sembelihan. Kita tidak lagi harus melakukan korban untuk menutupi dosa-dosa kita. Kenapa? Karena buat kita yang tinggal di perjanjian baru, kita sudah menerima korban yang sempurna itu. Yaitu korban yang sempurna yang diberikan kepada kita di dalam rupa anak Allah itu sendiri. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa. Kalau di zaman Daud, kamu harus mengorbankan domba yang sempurna, yang tidak bercacat, yang tidak bercela, yang harus tidak ada defeknya sama sekali. Kamu harus perkorbankan itu. Tapi kita yang hidup di perjanjian baru, kita bukan hanya diberikan seekor domba. Kita tidak hanya diberikan seekor kurban, tetapi anak Allah itu sendiri yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sehingga saudara, pada waktu kita melihat ke atas salib, Yesus Kristus dihukum supaya kita hari ini dibenarkan. Yesus Kristus di atas kayu salib, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia dibiarkan supaya hari ini kita didengar. Yesus dimurkai supaya hari ini kita dikasihani. Yesus dibuang dan diabaikan supaya hari ini kita bisa dipilih dan dikasihi. Yesus diperlihatkan murka Allah supaya hari ini kita bisa diperlihatkan kebaikan Allah. Allah memalingkan wajahnya di atas kayu salib supaya hari ini Allah bisa menyinarkan wajahnya kepada kita. Yesus mengalami penolakan dan sengsara di atas kayu salib supaya hari ini pada waktu kita berdoa, kita bisa mengalami sukacita dan damai. Yesus mati tergantung di atas kayu salib dalam duka dan derita. Hari ini kita bisa tidur dengan aman dan tentram di tengah-tengah situasi kita. Di dalam doa. Sehingga saudara, pada waktu di perjanjian baru, itu tadi Daud mengajari kita cara berdoa di perjanjian lama. Lalu kita fast forward pada waktu Tuhan Yesus itu datang kepada kita. Dan dia mengajar bagaimana kita seharusnya berdoa.
Tuhan Yesus gak mengajar gini, setiap kali kamu berdoa, doa, Allah kasihanilah aku. Dengarkan doaku. Enggak. Yesus mengajar seperti ini, setiap kali kamu berdoa sekarang, mulailah doamu dengan berkata seperti ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Orang Yahudi semua kaget pada waktu itu. No. Bukan seperti itu cara berdoa. Kamu kalau berdoa kamu harus berkata, kasihanilah kami ya Allah, dengarlah doa kami. Beberapa agama di luar sana masih berdoa seperti itu. Saudara tahu, saudara dan saya punya privilege. Hari ini kalau kita berdoa, kita bukan hanya manusia berdosa yang bertemu dengan Allah yang mulia dan kudus. Tapi hari ini kita diberi akses untuk bertemu Bapa kita. Semua karena apa yang Yesus Kristus sudah lakukan. Sehingga ini implikasinya saudara ya. Ini implikasinya. 1, orang yang mengerti Injil akan berdoa dengan kerendahan hati dan rasa syukur akan rahmat, kasih, karunia Allah. Kita gak akan melihat doa itu sebagai sesuatu yang sepele. Kita gak akan meremehkan doa. Tetapi kita akan melihat doa sebagai sebuah privilege. Sarana anugerah yang luar biasa. Sehingga kita akan mendekati doa dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang luar biasa. Akan rahmat, kasih, karunia Allah. 2, orang yang mengerti Injil dan percaya Injil akan menyadari bahwa doa itu bukan alat untuk kita mengatur Allah. Melainkan sarana di mana Allah membenarkan, menguduskan, dan merubah kita. Bukan hanya keadaan kita. 3, orang percaya Injil. Percaya bahwa Allah selalu. Gak ada satupun doa yang sia-sia saudara. Semua doa saudara selalu didengar dan dijawab. Kenapa? Karena apa yang Yesus Kristus sudah lakukan bagi kita. Dan setiap jawaban Tuhan adalah kebaikan bagi kita. Meski tidak selalu sesuai dengan cara dan harapan kita. Mari kita sama-sama berdoa.